Ikhwan fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang masail jahiliyah. Kita telah bahas masalah yang pertama dari masail jahiliyah yang telah dibantah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang kedua, yang pertama doa salihin. Yang pertama adalah kebiasaan jahiliyah berdoa kepada orang-orang mati yang dianggap saleh atau orang-orang saleh yang telah mati. Kesyirikan-kesyirikan mereka kebanyakan adalah dalam rangka alasannya mengagungkan orang saleh, mengkeramatkan dan mengagungkan orang saleh, dan mereka berduyun-duyun datang ke kuburannya untuk meminta dan berdoa. Maka yang kedua dari masalah jahiliyah, kebiasaan jahiliyah yang telah dibantah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah at-tafarruq. At-tafarruq artinya perpecahan. At-tafarruq adalah diddul jamaah, lawan dari kata jamaah. Maka semua yang keluar dari jamaah, maka dia telah masuk dalam tafarruq, masuk dalam firqah, perpecahan-perpecahan. Berkata muallif, at-tsaniyah, yang kedua dari masail jahiliyah adalah annahum mutafarriqun wa yarawna as-sam'a wat-ta'ah mahanah wa radalah. Kebiasaan jahiliyah yang kedua adalah mereka dalam keadaan berpecah belah, bertikai, dan mereka menganggap bahwa mendengar dan taat kepada pemimpin itu dianggap sebagai mahanah waradalah, kehinaan dan kerendahan. Berarti ini adalah sikap dari sikap jahiliyah dan sifat dari sifat jahiliyah, yaitu menganggap taat, tunduk pada pemimpin itu dianggap sebagai kerendahan. Kamu mau tunduk, kamu mau diatur, rendah sekali kamu. Ini jahiliyah. Sehingga mereka anggap yang paling hebat adalah orang yang tidak mau diatur, yang paling gagah, yang paling menganggap dirinya sebagai jagoan, yang mulia adalah orang yang tidak mau diatur oleh siapapun. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, ternyata itu adalah sikap dari sikap-sikap jahiliyah dan sifat jelek dari sifat-sifat jahiliyah. Fa amarahumullah bil ittiba'. Maka dengan datangnya Islam, dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa risalah, membawa ajaran Islam, maka di dalam Islam dilarang yang demikian dan diperintahkan untuk ijtima', dilarang berpecah belah, dan diperintahkan untuk bergabung, untuk berjamaah, dan untuk berjalan bersama-sama. Wa nahahum 'anit tafarruq, dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya melarang tafarruq, yakni dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang perpecahan. Yakni perpecahan itu adalah bercerai-berainya mereka tanpa adanya pemimpin. Ini yang namanya perpecahan. Berarti apa maknanya persatuan atau jamaah? Yang namanya jamaah adalah bersama kaum muslimin dengan satu pemimpin, dengan satu penguasa. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan man mata wa laysa 'ala unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Dalam riwayat yang banyak dan sahih disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak membaiat penguasanya, yakni mati dalam keadaan tidak tunduk pada penguasanya, mati dalam keadaan menentang penguasanya, mata mitatan jahiliyah, mati dengan matinya atau seperti matinya orang-orang jahiliyah. Kenapa demikian? Apa persamaannya dengan jahiliyah? Kata Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, maknanya mati jahiliyah adalah mati tanpa ada pemimpin, seperti orang-orang jahiliyah dalam keadaan tidak memiliki pemimpin. Mati dalam keadaan asian, mati dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan tidak memiliki pemimpin, seperti orang-orang jahiliyah yang tidak memiliki pemimpin. Orang-orang jahiliyah
itu seperti mereka hidup di hutan belantara dan seperti binatang-binatang buas. Siapa yang kuat? Dia yang menang. Maka mereka merasa yang lebih kuat, lebih perkasa, mereka akan tidak mau diatur oleh siapapun. Merasa gagah kalau tidak taat. Nanti orang-orang yang kemarin kalah merasa malu dan berupaya untuk menentang yang tadi kuat dan berupaya untuk tidak tunduk. Saya tidak mau tunduk, mau apa? Maka sehingga yang terjadi adalah peperangan demi peperangan. Suku yang satu dengan suku yang lain, kabilah yang satu dengan kabilah yang lain, bertikai, berperang, bertempur, saling bunuh, saling tikam. Ini yang terjadi di kalangan jahiliyah. Maka dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala melarang perpecahan dan memerintahkan untuk berjamaah dengan satu penguasa yang muslim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin, dalam keadaan Islam. Apa ayat selanjutnya? Ayat selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berarti setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah, diperintahkan untuk ber'istifam bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Diperintahkan untuk bersatu dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan ini memanggil seluruh kaum muslimin, kelompok manapun, dimanapun dia berada, suku apapun, bangsa manapun. Wahai kaum muslimin, i'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan sama-sama berpegang dengan tali Allah yang satu. Jami'an, seluruh. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, berpecah belah. Bercerai-berai, berpecah belah, penyebabnya adalah ketika mereka lepas dari tali Allah. Maka Allah perintahkan untuk berpegang dengan tali Allah, karena itu satu-satunya jalan untuk bisa bersatu dalam satu jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Bersatulah kalian seluruhnya, berpeganglah bersama-sama dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Maka mafhumnya dari ayat ini adalah kalau lepas dari tali Allah, yang terjadi adalah perpecahan. Kalau mereka tidak berpegang dengan tali Allah, kalau kita tidak berpegang dengan tali Allah, niscaya akan tercerai-berai, berpecah belah. Selanjutnya Allah ingatkan ayat berikutnya. Allah ingatkan nikmatnya persatuan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian tadinya bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Allah damaikan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Allah katakan dengan kalimat wazkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ingat-ingat kembali kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada kaum muslimin, yaitu nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat persatuan. Yang Allah katakan id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, yang kalian tadinya dalam keadaan bermusuh-musuhan, yakni di masa jahiliyah. Kalian tadinya dulunya jahiliyatin jahla, kalian dulunya dalam keadaan kebodohan, dalam keadaan berpecah belah, dalam keadaan kalian bercerai-berai, bermusuh-musuhan, berperang terus-menerus. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian kami damaikan hati-hati kalian, kami jinakkan hati-hati kalian, maka dengan kenikmatan Allah kalian bersaudara, bersatu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Dan kalian tadinya dalam keadaan di pinggir jurang neraka yang sudah hampir terjerumus dalam neraka. Fa'anqadhakum minha.
kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah terangkan pada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah. Allah ingatkan dua kenikmatan. Yang satu kenikmatan besar dan yang lain kenikmatan yang lebih besar. Yang pertama diingatkan adalah nikmatul ukhuwah. Para sahabat pernah mengalami jahiliyah. Para sahabat pernah mengalami masa-masa jahiliyah yang mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kehidupan mereka yang isinya peperangan, pembunuhan, pertikaian. Kemudian datang Islam. Setelah datang Islam, mereka sama-sama berpegang dengan Islam, maka tidak ada lagi perpecahan, yang ada adalah persatuan. Kemudian ketika mereka bersatu dalam satu jamaah kaum muslimin, tiba-tiba bersama waktu, mulai mereka generasi berikutnya mulai menjauh dari Islam. Sesuai dengan jauhnya kaum muslimin dari ajaran Islamnya, sebesar itu pula lah terjadi perpecahan. Menjauh dari ajaran Islam, mulai percekcokan terjadi. Menjauh lagi, tambah jauh, maka semakin dahsyat perpecahan. Semakin jauh lagi, bahkan sampai pembunuhan muslimin, memerangi muslimin. Muslimin menumpahkan darah kaum muslimin. Semakin jauh lagi dari ajaran Islam, semakin hancur mereka di dalam perpecahan, pertikaian. Maka tentunya tidak ada lagi obatnya kecuali kembali kepada tali Allah. Kembali kepada ayat sebelumnya, wa'tasimu bihablillah. Kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Ajaran Al-Quran, ajaran Sunnah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipahami oleh para sahabat dan diterapkan oleh para sahabat sehingga mereka mendapatkan kenikmatan besar, yaitu nikmatul ukhuwah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Dan kenikmatan kedua adalah yang kalian tadinya hampir masuk neraka, tetapi selamat dengan ajaran Islam ini. Maka dengan berpegangnya kaum muslimin dengan ajaran Rasulullah, mereka mendapatkan kenikmatan persatuan dan mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, yaitu selamatnya dari api neraka. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kata al-muallif rahimahullah, yuqal arada subhanahu bima dzakar ma kana bainal Aus wal Khazraj. Dikatakan bahwa yang Allah maksudkan dalam ayat ini dengan kalimat kalian tadinya bercerai-berai, kalian tadinya bermusuh-musuhan, yang dimaksud dalam tafsir-tafsir adalah kejadian Aus dan Khazraj di antaranya. Tentunya ini bukan satu-satunya perpecahan. Banyak terjadi perpecahan di masa jahiliyah, dan yang paling besar terlihat dan paling terkenal adalah peperangan antara Aus dan Khazraj. Peperangan yang dikatakan hampir panjangnya 120 tahun. Peperangan antar suku tapi sampai 120 tahun. Tidak berakhir, tidak berhenti. Bagaimana tidak? Satu kasus saja bisa 40 tahun peperangannya. Seperti kasus Da'ish wal Ghabra. Dua nama kuda yang ketika mereka bertanding pacuan kuda, kemudian yang satu menang, yang satu kalah, dan yang kalah tidak terima bahwa dia dalam keadaan diperbuat secara curang. Mereka protes dan kemudian bertikai dan bertempur. Bertempur terus menerus sampai 40 tahun. Bahkan setiap orang yang akan wafat, yang akan mati, dia berwasiat kepada anak cucunya, wahai anak cucuku, mereka adalah musuh-musuh kalian. Mereka yang membunuh nenek moyang kalian, yang membunuh fulan wa alan wa fulan, sebutkan semuanya. Maka ingat, jangan sampai kamu menyia-nyiakan orang tua kamu dan nenek moyang kamu. Balaslah darah orang tua kamu. Itu wasiatnya. Sehingga anak cucunya dalam keadaan tidak tahu menahu tentang masalah perang atau tentang masalah pacuan kuda Da'ish dan Ghabra, mereka sudah tahu bahwa ini adalah musuh yang harus diperang. Maka berlanjut terus 40 tahun. Itu satu kasus.
Dan peperangan Aus dan Khazraj dikatakan mencapai panjangnya 120 tahun. Ikhwan fillah a'azakumullah. Tentunya keadaan yang demikian menjadikan seluruh manusia yang hadir ketika itu, yang hidup dan melihat, menyaksikan Aus dan Khazraj, semuanya berkata, Aus dan Khazraj tidak mungkin akan bisa didamaikan. Hutang darahnya masing-masing sudah terlalu banyak. Maka mereka mengatakan mustahil dan tidak mungkin bisa didamaikan. Ini hitungan manusia. Tidak mungkin bisa damai. Tapi ternyata dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah, mudah. Allah datangkan Rasulullah. Allah utus seorang Rasul. Allah utus Rasul dengan kitab Al-Quran. Allah turunkan kitabnya. Dan kemudian mereka Allah beri hidayah. Aus masuk Islam. Dan Khazraj juga masuk Islam. Dua kabilah tadi masuk Islam. Dan ternyata dengan mudah bagi Allah, Allah damaikan keduanya. Maka ini kenikmatan. Allah ingatkan kenikmatan ini dengan kalimat Wadhkuru id kuntum a'da. Ingatlah wahai Aus dan Khazraj, ketika kalian tadinya bermusuh-musuhan, berperang, bertikai, fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah damaikan hati-hati kalian, Allah jinakkan hati-hati kalian. Berarti dengan apa didamaikannya Aus dan Khazraj? Dengan ajaran Islam. Didamaikannya mereka dengan ajaran Rasulullah, ajaran Islam yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fazalatil aqad, maka hilanglah dengki mendengki. Hilanglah benci membenci. Hilanglah musuh memusuhi. Hilang semua dengan datangnya Islam dan mereka memegang ajaran Islam. Demikian dikatakan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah beliau. Ketika beliau menulis sirahnya, mengumpulkan sirahnya, maka disebutkan bahwa itu kejadian adalah kejadian Aus dan Khazraj. Wa kana yaum Bu'ats akhirul hurub allati jarat bainahum, dan perang Bu'ats itu adalah perang terakhir ketika hampir Rasulullah SAW diutus. Rasulullah SAW sudah dalam keadaan hadir. Ikhwan fillah a'azakumullah, itu pun dalam keadaan sudah Rasulullah SAW hidup walaupun belum diutus sebagai Rasul. Masih terjadi peperangan yang disaksikan. Wa qad fassala dzalikal fil kamil, dan sudah dirincikan dalam tarikh-tarikh seperti tarikh Al-Kamil dan lainnya. Wa minan nasi man yaqul, dan di antara manusia yang berkata, arada ma kana baina musyrikil Arab min at-tanazu' at-tawil wal qital al-'arid wa minhu harbul basus. Ada pula yang berkata bahwa yang dimaksud dengan ayat tadi adalah peperangan di antara kaum musyrikin Arab. Kaum musyrikin bertikai satu dengan lainnya, satu kabilah dengan kabilah lainnya, yang berlangsung panjang, berlangsung dalam keadaan terus-menerus, sebagaimana perang Al-Basus dan lain-lainnya, sebagaimana dinukil dari Al-Hasan radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayatnya, dalam surat Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u. Bertakwalah kepada Allah sebisa-bisa kalian. Dan kemudian diperintahkan wasma'u wa athi'u, dengar dan taatlah. Baik, perintah dengar dan taatlah kepada siapa? Karena kalau wattaqullah sudah jelas, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sudah sangat jelas yang dimaksud kepada siapa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat wasma'u wa athi'u, tentunya taat pada Allah dan taat pada Rasulnya termasuk dalam takwa. Tetapi wattaqullah wasma'u adalah tunduklah kalian pada pemimpin kalian, tunduklah kalian pada penguasa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang menggandengkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri di antara kalian. Ulil amri adalah orang-orang yang memegang urusan kalian, yang memegang urusan-urusan kalian,
urusan-urusan agama dipegang oleh para ulama, dan urusan-urusan dunia dipegang oleh umara. Urusan agama dipegang oleh para ulama, maka tunduklah dengan nasihat-nasihat para ulama. Sebaiknya jangan begini, sebaiknya jangan begitu. Ini kan tidak haram, iya bukan haram, tapi itu adalah sesuatu yang akan membawa kepada yang haram. Itu yang mengerti siapa? Ulama. Maka bertakwalah sebisa-bisanya pada Allah Subhanahu wa taala dan tunduklah dan taatlah. Sedangkan urusan dunia, urusan pengaturan jalan raya, pengaturan rumah, pengaturan penduduk, pengaturan segala macam duniawiyah dipegang oleh pemerintah penguasa kalian. Maka tunduklah pada mereka sehingga terjadilah betul-betul keteraturan. Karena masyarakat muslimin adalah masyarakat yang terpimpin, bukan masyarakat liar. Ini perbedaannya antara masyarakat muslimin dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat liar, yang mereka tidak punya pemimpin. Siapa yang kuat dia yang menang, dan kalau ada yang kuat dia lawan yang kuat tadi, dan kemudian dia gugurkan kekuatannya dan dia merasa lebih kuat dan seterusnya, sehingga perang demi perang terus terjadi. Itu masyarakat jahiliyah, masyarakat liar. Tetapi masyarakat muslimin adalah masyarakat yang mengerti haknya pemimpin dan mengerti haknya penguasa dan juga mengerti haknya ulama. Sehingga mereka dalam keadaan orang-orang yang betul-betul bisa dipimpin, bisa diatur. Al-mu'min kal jamalil anif haitsu quyyidan qad. Seorang mukmin itu seperti unta yang jinak. Di mana dia diikat, dia terikat di situ. Ikhwan fillah azakumullah, jinak dalam artian ketika diatur dengan Quran dan Sunnah, ketika diatur oleh pemimpin yang sah, mereka adalah jinak. Tetapi ketika mereka dalam keadaan ditentang oleh orang-orang kafir, harbi, maka mereka adalah singa-singa Allah. Mereka adalah pejuang-pejuang yang siap untuk mati dalam bertempur di jalan Allah. Maka kalau kita azakumullah, jangan dicampur adukan antara kedua gambaran ini. Dari satu sisi gambarannya mereka adalah para pemberani yang siap mati berjihad di jalan Allah. Tapi di sisi lain, mereka kal jamalil anif haitsu quyyidan qad. Mereka adalah masyarakat terpimpin seperti unta yang jinak, di mana dia diikat, dia terikat di situ dan dia tunduk, taat. Jangan ini, jangan itu, ini aturan. Selama aturan-aturan tadi adalah aturan yang mubah, yang boleh, mengapa tidak? Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin kalian, orang-orang yang memegang urusan kalian. Ila ghairi dzalika minal ayatil karimah, dan lain-lain dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang banyak tentang masalah persatuan dan mencegah perpecahan. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti musyrikin. Jangan kalian menjadi minal musyrikin, seperti orang-orang musyrikin. Apanya? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu mereka memecah belah agama mereka, farraqu dinahum, dan mereka menjadi syi'an, menjadi bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Gambaran seperti ini tidak akan terjadi kecuali pada masyarakat musyrikin dan yang mengikuti modelnya musyrikin. Sebab kalau muslimin yang berpegang dengan ajaran Islam, tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Kenapa tidak mungkin? Kalau dikatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kalau golongan muslimin yang berpegang dengan ajaran Islamnya, yang dia banggakan apa? Ajaran Islamnya. Ini yang ada pada ayat ini, Al-Quran dan Sunnah. Dan ternyata itu ada pada seluruh muslimin. Sama dong? Maka tidak ada saling membanggakan karena sama. Semuanya adalah orang-orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah. Maka akan terjadi persatuan.
Maka kullu hizbin bima ladaihim farihun, pasti akan terjadi kalau pegangannya beda-beda. Saya berpegang dengan Quran saja, tidak mau sunnah. Oh, kamu nggak pegang sunnah, yang ini megang sunnah. Akan terjadi perpecahan. Atau yang satu memegang, saya sebagian saja Qurannya, nggak seluruhnya. Yang ini enggak, yang ini iya. Yang ini saya pegang, yang ini enggak saya pegang. Itu tentunya akan terjadi perbedaan. Atau dia berpegang dengan selain Quran dan sunnah. Berpegang dengan pikirannya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Menurut saya, atau saya pikir, atau menurut perasaan saya, maka tentunya orang-orang lain akan berkata, tapi perasaan saya lain. Kalau dengan pikirannya, maka orang lain akan berkata, tapi menurut pikiran saya tidak begitu. Maka terjadilah perpecahan dan kemudian membangga-banggakan. Pikiran saya lah yang paling cemerlang, ide kamu salah. Maka masing-masing golongan membanggakan idenya masing-masing. Satu kelompok mengatakan, wah ide saya lebih hebat. Kelompok kedua mengatakan, tidak bisa. Ide kami lebih cemerlang, lebih maju, dan lihat hasilnya. Yang ketiga mengatakan, semuanya nggak ada apa-apanya. Ide saya yang telah membuktikan dan telah menghasilkan, lihat hasilnya, kita sudah menang di parlemen. Oh ide saya. Kalau masing-masing membuat ide sendiri-sendiri dalam agama, menambah dengan pikirannya sendiri-sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri, dikarang sendiri, ditambah dengan berbagai macam ajaran-ajaran baru, makanya pasti akan terjadi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Pasti akan terjadi. Segolongan akan membanggakan apa yang ada pada mereka dan meremehkan golongan lain. Maka Allah katakan, wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu seperti musyrikin yang tidak punya agama. Berarti agamanya yang kayak apa? Tidak punya. Mereka bikin sendiri aturan-aturan sendiri. Farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka memecah belah agama mereka seenak mereka sendiri. Karena mereka tidak mendapatkan agama dari Allah. Agama yang mereka atur sendiri menurut pikiran mereka sendiri. Kalau unta sudah memiliki anak 10 laki-laki, maka unta induknya harus dibebaskan merdeka. Gambaran mereka seperti budak. Budak itu kan kalau sudah punya anak merdeka. Tapi kalau unta tunggu 10. Dan laki-laki semua atau perempuan semua, maka merdekakan. Kalau manusia merdeka, manusia memang dalam keadaan dianjurkan untuk dimerdekakan, kan begitu? Perbudakan. Lah kalau unta dimerdekakan, apa jadinya? Unta jalan ke sana kemari, bebas. Tidak ada yang punya. Unta Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan juga. Ini aturan siapa yang bikin? Mereka sendiri. Nanti mereka yang kelompok lain mengatakan, jangan begitu caranya. Kalau itu nanti akan terjadi begini-begini. Menurut saya, kalau anaknya 20 dan perempuan, kalau laki-laki kan tidak beranak. Kalau perempuan kan beranak. Maka walaupun kita lepas satu, kita akan mendapatkan anak lebih banyak. Iya, punya kamu lebih hebat. Idenya kamu jelek sekali. Dan masing-masing membanggakan ajaran masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Belum berhalanya. Lana uzza wa la uzza lakum. Kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Yang dari Quraisy membanggakan uzza. Tetapi yang lain, yang dari Taif dan sebagainya, membanggakan Latta. Kami punya Latta, kalian tidak punya Latta. Kami punya kuburan keramat yang hebat, yang kalau kita meminta apa saja di situ dengan berbagai macam sesajen, kami akan dikabulkan. Kalian, bagaimana uzza kalian? Uzza kami, kalau kita mengatakan mengundi nasib di situ, pasti yang dipilihkan adalah yang terbaik oleh Uzza. Jadi mereka biasa mengundi nasib, berangkat tidak berangkat di depan berhala. Nanti yang keluar kalimat berangkat itu artinya Uzza memerintahkan berangkat. Kalau tidak, artinya Uzza melarang kami berangkat. Keputusannya selalu baik, kata mereka. Yang lain lagi membanggakan Manat, yang lain lagi membanggakan Hubal, Hubal. Katakan Hubal kamu selamat. Maka akan terjadi perpecahan karena memang agama mereka bikin sendiri. Karena memang sembahan mereka banyak. Tetapi kaum muslimin yang sembahan mereka satu, Allah Subhanahu wa taala.
Ajaran mereka satu, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mereka satu Al-Quran. Maka kalau mereka bertikai, berpecah belah, kullu hizbin bima ladaihim farihun, maka kita akan katakan ini pasti ada yang salah. Kamu membanggakan apa sih? Kami membanggakan Quran. Kita juga punya Quran. Dan semua kaum muslimin punya Quran. Apa yang kamu banggakan? Kau merasa kamu lebih hebat dari yang lainnya? Oh, kami punya ajaran yang baru, yang begini, yang begitu, yang akan lebih hebat. Itulah bid'ah. Ajaran baru kamu bilang, iya, kami kemarin merasa untuk mengarang ibadah yang lebih hebat. Lebih hebat dari sholat, lebih hebat dari puasa, lebih hebat dari yang lainnya. Ya tentunya ini adalah kebid'ahan. Itulah penyebab perpecahan. Kalau merujuk kepada Quran, merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, insya Allah akan ketemu, akan sama. Maka tidak akan terjadi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka qul inna a'udzukumullah, tentunya ayat-ayat yang seperti ini banyak dalam Quran, memerintahkan untuk bersama-sama berpegang dengan ajaran Allah, dengan tali Allah, dengan Islam, dan kemudian memperingatkan dari bahaya perpecahan dan pertikaian. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan caranya. Tidak ada jalan lain kecuali berjalan di dalam shiratal mustaqim. Kalau keluar dari itu pasti akan berpecah. Wa anna hadza shiratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan lain, fatafarraqa bikum an sabilihi, niscaya kalian akan berpecah dari jalan Allah. Maka kalau kita berjalan di atas shiratal mustaqim, jalan Quran dan sunnah, jalan tauhid, insyaallah dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah kita akan disatukan. Tetapi kalau kita masuk ke dalam subul, kata Allah, fatafarraqa bikum an sabilihi, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah, akan bercerai-berai dan berpecah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Maka jalan-jalan lain itu tentunya jalan selain Quran dan Sunnah, jalan selain jalan tauhid. Kalau keluar dari jalan tauhid menuju pada syirik, keluar dari jalan sunnah menuju pada bid'ah, keluar dari jalan Quran menuju perkara-perkara yang dipikir sendiri, disimpulkan sendiri, diambil dari hawa nafsu, maka yang terjadi adalah tafarraqa bikum an sabilihi, akan berpecah kalian dari jalannya, akan bercerai-berai. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpecah belah dan diperintahkan untuk bersatu di jalan yang satu, di jalan Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan Quran dan Sunnah dan berdiri di atas tauhid, di atas fondasi tauhid. Wa ila ghairi dzalik, dan lain-lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, an-nasih 'anil nahi 'anil istibdad wa tafarruq. Ayat-ayat lain yang melarang untuk bercerai-berai dan berpecah. Wa 'adamul inqiyad wa ta'ah, dan dilarang untuk tidak tunduk dan tidak taat pada penguasa. Jangan sampai terjadi pada kita apa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Mimma kana alaihi jahiliyah, karena itu adalah kebiasaan jahiliyah, yaitu hidup dalam keadaan tidak terpimpin dan tidak mau mengakui penguasanya. Itu adalah keadaan jahiliyah. Maka qani'azakumullah, jika kaum muslimin terjerumus ke dalam perpecahan ini, maka di samping dia dalam keadaan berbuat perkara-perkara yang haram yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, juga dia menyerupai kaum jahiliyah. Maka dua kejelekan perbuatannya haram dan kejelekan tashabbuh dengan kaum jahiliyah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu golongan maka akan digabungkan dengan golongan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.